sejati, bukan berhenti di ritual, tapi melahirkan kesaksian hidup yang menggetarkan. Sobat, ibadah sejati menuntut lebih dari sekadar kata-kata. Ia menuntut hati yang mau mengakui, bertobat, dan rela dipimpin Tuhan. Pernahkah secara mendalam kita renungkan kemurahan Allah dalam Yesus Kristus? Begitu luas, dalam, dan hebat kemurahan Allah. Dengan mengorbankan putranya, Allah telah menebus, mengampuni, dan membuat kita selamat bahagia. Sudah selayaknya bila sekarang kita bersyukur dengan mempersembahkan tubuh, yaitu seluruh keberadaan kita kepadanya. Persembahan yang bagaimanakah yang layak kita berikan sebagai syukur atas korban penyelamatan Yesus? Persembahan tubuh yang hidup, yaitu seluruh hidup dan kapasitas kita. Juga persembahan yang kudus, yaitu bahwa seluruh kehidupan kita sudah dikhususkan bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga berbuahkan moralitas yang memuliakan Allah. Juga persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah sejati pasti akan menghasilkan pola pikir yang serasi dengan kebenaran Allah. Ibadah yang benar harus dilakukan dalam roh dan kebenaran. Itulah hidup yang Tuhan inginkan agar memancar dalam kita. Kristen tidak boleh hidup yang kompromi dengan dunia yang jahat ini. Bayangkan, seluruh hidupmu haus, kosong, mencari arti, lalu dalam satu percakapan, segalanya berubah. Inilah rahasia ibadah sejati. Sobat pendengar, seringkali kita berpikir bahwa ibadah hanyalah tentang tempat, ritual, atau tradisi. Namun perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sebuah sumur membongkar kebenaran yang jauh lebih dalam. Yesus menawarkan air hidup, sebuah janji yang mengalirkan kehidupan kekal. Tapi perhatikan, ia tidak menutup mata terhadap kenyataan hidup perempuan itu. Ia menyingkapkan dosanya, lalu mengajaknya masuk ke dalam ibadah sejati. Ibadah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya bagi kita? Bahwa keselamatan bukan sekadar hadiah murah tanpa tuntutan. Ibadah sejati lahir dari hati yang berani mengakui dosa, bertobat, dan memilih hidup baru bersama Dia. 5 pelajaran penting kita bisa ambil dari cara Yesus. 1. Ia datang mencari yang terhilang, bahkan mereka yang dunia anggap hina. 2. Ia tidak memandang muka. Semua orang berharga di matanya. 3. Siapapun yang haus boleh datang, tapi harus siap jujur pada kenyataan hidupnya. 4. Ibadah sejati bukan soal lokasi, tapi hati yang selaras dengan kebenaran. Dan yang paling indah, ia menerima para pendosa bukan untuk membiarkan mereka tetap sama, tapi untuk mengubahkan mereka. Perempuan Samaria itu berubah. Dari orang buangan, ia menjadi saksi hidup yang membawa banyak orang mengenal Sang Juru Selamat. Itulah kekuatan ibadah sejati. Bukan berhenti di ritual, tapi melahirkan kesaksian hidup yang menggetarkan. Sobat, ibadah sejati menuntut lebih dari sekadar kata-kata. Ia menuntut hati yang mau mengakui, bertobat, dan rela dipimpin Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar beribadah atau sekadar menjalani rutinitas? Ingatlah, ibadah sejati dimulai ketika hati kita menyerah penuh padanya. Dari situlah air hidup mengalir, mengubah, dan menyaksikan dunia.